I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The bad mood is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. Sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Sengketa bernilai kurang dari 200 juta rupiah diselesaikan dengan acara sederhana, sedangkan sengketa bernilai lebih dari 200 juta rupiah diselesaikan dengan acara biasa. Dalam pendaftaran perkara, pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama menghadap petugas loket 1 dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Kemudian loket 1 memberikan penjelasan terkait biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Kemudian pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar SKUM. Kemudian pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Kemudian setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Kemudian petugas loket 2 mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian petugas loket menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Dan selanjutnya para pihak menunggu surat panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama. Akan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara perdata dengan acara gugatan biasa pada perkara Wan Prestasi nomor register perkara 201-PDT-K-2021-PA.Kajen antara Alfa Ilmi Nafiah binti Utomo sebagai penggugat 1, Nifatun Ulfa binti Wawan sebagai penggugat 2, dan Faisal Abdani bin Haji Samsul sebagai penggugat 3 melawan KSPP SBMT Makmur. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama yakni Muhammad Adi Pria sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Segera dimulai.
Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara ekonomi syariah nomor 201/G/2021 Kajen pada hari Senin tanggal 23 Agustus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan penindakan untuk memanggil para penggugat. Perkara dengan nomor register 201-PDT-G/2021-PA-Kajen antara Alfa Ilmi Nafiah binti Utomo sebagai penggugat 1, Nifatun Ulfa binti Wawan sebagai penggugat 2, dan Faisal Abdani bin Haji Samsul sebagai penggugat 3 melawan KSPPS BMT Makmur. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama yakni Muhammad Adi Pria MSI sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang utama. Para penggugat, oke Pak, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Bersedia untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Bersedia, Bapak Hakim. Baik, sebelumnya saya akan mengecek identitas saudara. Ibu Alfa Ilmi Nafiah sebagai penggugat 1. Berapa umur Anda sekarang? Umur saya 36 tahun. Sekarang Anda tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Duku Rambutan, RT 10 RW 5, Desa Wonoprigo, Kecamatan Wonoprigo, Kabupaten Pekalongan. Dalam persidangan ini, apakah Anda akan maju sendiri atau dengan kuasa hukum? Ya Pak, saya bersama dengan kuasa hukum saya. Terima kasih. Apakah benar saudara yang mewakili? Betul, Yang Mulia. Bisa tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara. Selanjutnya, Ibu Nifatun Ulfa sebagai penggugat 2. Iya, Pak. Betul? Betul. Sekarang Anda berumur berapa? 30 tahun. Di mana sekarang Anda tinggal? Di Dukuh Durian, RT 5, RW 1, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dalam persidangan ini, apakah Anda akan maju sendiri atau dengan kuasa hukum? Tidak, Pak Hakim, saya bersama kuasa hukum saya. Terima kasih. Apakah saudara benar yang mewakili? Benar, Yang Mulia. Dapatkah Anda tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara? Iya, Bu Hakim. Selanjutnya, Bapak Faisal Abdani. Betul? Ya, betul Pak. Jenengan sebagai penggugat 3. Ya, Sebelumnya saya akan mengecek identitas saudara. Bapak sekarang tinggal di mana, Pak? saya sekarang tinggal di Dukuh Sari, RT 01 RW 03, Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Pak. Dalam persidangan ini, apakah Anda akan maju sendiri atau dengan kuasa hukum? Tidak Pak, saya membawa kuasa hukum saya sendiri. Terima kasih. Apakah saudari yang mewakili Benar, Pak Hakim. bisa tunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien saudara? Saudara tergugat, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hakim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Hakim. Apakah hari ini dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Insya Allah siap Pak Hakim. Sebelumnya saya akan mengecek identitas saudara. Benar Anda bernama Muhammad Adi Pria? Ya Pak Hakim. Nah, Jenengan sebagai Direktur Utama KSPPS BMT Makmur?
Iya Pak Hakim. Sekarang Anda tinggal di mana, Pak? Di lingkungan Bendungan Wetan, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan Pak Hakim. Dalam persidangan ini apakah Anda akan maju sendiri atau dengan kuasa hukum? Tidak Pak Hakim, saya di sini membawa 2 kuasa hukum saya sendiri. Apakah saudari yang mewakili penggugat? Iya betul yang mulia. Dapatkah saudari menunjukkan surat kuasa untuk mewakili klien Anda? Iya Pak Hakim. Boleh terus. Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Jika ada perselisihan atau permasalahan, harus mampu dikendalikan dan diselesaikan dengan baik. Untuk itu, kasus ini menurut saya bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Bagaimana saudara penggugat? Baik Pak Hakim yang mulia. Sebenarnya klien saya dan 2 penggugat saya itu sudah berusaha melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perkara ini dengan kepihakan, namun pihak tergugat selalu menghindar Pak Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Bapak Hakim yang saya hormati, saya sependapat dengan Pak Hakim. Nah sebenarnya klien saya ini sangat kaget dan sangat menyesal karena nasabahnya tiba-tiba mengajukan perkara ini ke pengadilan. Saya ingin bertanya langsung pada para penggugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini akan dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan Pak Hakim. Pak Hakim, kami rasa perkara ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah lagi. Dan kami akan tetap melanjutkan dengan jalur hukum. Baik, kalau memang penggugat tidak mau berdamai, maka kami akan meneruskan kasus ini untuk diperiksa. Saudara sekalian, mengingat upaya damai pada sidang ini masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi mediasi itu merupakan perdamaian, namun sifatnya di luar persidangan. Memilih mediator sendiri atau kami sediakan para penggugat? Klien kami memilih disediakan mediatornya dari pengadilan, Pak Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Iya Pak Hakim. Klien kami setuju untuk didamaikan dalam upaya mediasi dan kami setuju mediator yang ditunjuk langsung oleh pengadilan. Baik, kami memilih Ahmad Hanifah SHMH sebagai mediator. Saya akan membacakan penetapan mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan nomor 02/2021/PAKJ. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Kajen, membaca surat gugatan penggugat tertanggal 30 Agustus tahun 2021 nomor 201/PTT-G/2021/PAKJ dalam perkara antara Alfa Ilmi Nafiah sebagai penggugat 1, Nifatul Unfa sebagai penggugat 2, dan Faisal Abdani sebagai penggugat 3 melawan Muhammad Adi Pria perwakilan dari KSPPS JMT Makmur sebagai tergugat. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Kajen tertanggal 30 Agustus tahun 2021 perkara nomor 201/PTT-G/2021/PAKJ tentang penunjukan majelis hakim, menimbang dan seterusnya, menetapkan menunjuk Abu Hanifah SHMH sebagai mediator dalam perkara nomor 201/PTT-G/2021/PAKJ, menetapkan proses mediasi paling lama 40 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini, memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Demikian ditetapkan di Kajen tanggal 30 Agustus tahun 2021. Hakim Ketua Adi Sasmito SHMH. Persidangan kali ini dirasa cukup.
untuk saudara-saudara nanti silahkan datang kepada mediator untuk melakukan mediasi pada waktu yang telah ditentukan. Untuk itu sidang ditunda selama 14 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 September tahun 2021 untuk memberikan kesempatan kepada para penggugat dan tergugat melakukan perdamaian. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara Perdata Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PT-G-2021-PA Kajen, dinyatakan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara Perdata Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PT-G-2021-PA Kajen, pada hari ini, Senin, tanggal 6 September 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk para kuasa hukum bisa menyerahkan laporan hasil mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Pak Hakim. Klien kami juga memohon agar persidangan ini tetap dilanjutkan. Baiklah, untuk itu sidang kami lanjutkan. Saudara kuasa hukum penggugat, saya persilahkan untuk membacakan gugatan yang Anda ajukan. Terima kasih Pak Hakim atas waktunya. Di sini saya akan membacakan surat gugatan Wan Prestasi. Kajen 1 Agustus 2021. Hal surat gugatan Wan Prestasi. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kajen di Kajen, yang bertanda tangan di bawah ini, Jazakumullahu khairan SHMH sebagai kuasa hukum dari Alfa Ilmi Nafi'ah binti Utomo sebagai penggugat 1, Dina Aini Nusroh SHMH sebagai kuasa hukum dari Nifatun Ulfa binti Wawan sebagai penggugat 2, Dwi Mufrida SHMH sebagai kuasa hukum dari Faisal Abdani bin Haji Samsul sebagai penggugat 3. Dengan ini mengajukan gugatan perdata atas kasus Wan Prestasi terhadap KSPPS BMT Makmur yang diwakili oleh Direktur Utama Muhammad Adi Pria MSI. Adapun dasar-dasar diajukan gugatan sebagai berikut. Pertama, bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad mudharabah. Selanjutnya, bahwa tergugat telah menyatakan akan membayar nisbah sesuai awal perjanjian pada bulan Mei 2020. Selanjutnya, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yakni bulan Mei 2020, belum menerima nisbah bagi hasil tersebut. Selanjutnya, bahwa dengan tidak dibayarkannya nisbah bagi hasil sesuai awal perjanjian, maka akan berakibat terhadap kerugian para penggugat. Dalam primer, pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji. Ketiga, menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah Wan Prestasi kepada penggugat. Keempat, menghukum tergugat untuk mengembalikan ganti rugi bagi hasil jumlah Rp685.870.000 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini. Dalam subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini kami ajukan. Semoga majelis hakim berkenan mengabulkannya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat 1,
Jazakumu khairan SHMH, kuasa hukum penggugat 2, Dina Aini Nusroh SHMH, kuasa hukum penggugat 3, Dwi Mufrida SHMH. Terima kasih. Saudara penggugat, apakah gugatan saudara masih ada yang perlu disempurnakan? Tidak, Pak Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara paham gugatan yang diajukan penggugat? Sudah yang mulia. Ya, apakah saudara tergugat sudah siap menjawab gugatan penggugat? Siap, Pak Hakim. Mau secara tertulis atau lisan? Dari klien kami akan menjawab secara tertulis. Baik, karena jawaban dari saudara tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 13 September 2021 untuk pembacaan jawaban tergugat. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara Perdata Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PT-G-2021-PA Kajen, dinyatakan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara Perdata Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PT-G-2021-PA Kajen. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Pak Hakim. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Klien kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah siap untuk membacakan jawaban atas gugatan penggugat? Sudah, Pak Hakim. Silahkan saudara bacakan jawaban saudara. Terima kasih atas waktunya, Pak Hakim. Kajian 13 September 2021. Hal surat jawaban tergugat. Lampiran 1 berkas. Kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara nomor 201-PDT-G-2021-PA-Kajen di Pengadilan Agama Kajen kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kuasa hukum 1, Anggi Fira Agati, SHMH. Kuasa hukum 2, Arif Saifuddin, SHMH. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2021 adalah penerima kuasa dan karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yakni nama KSPPS BMT Makmur yang diwakili oleh Direktur Utama Muhammad Adipria, MSI, untuk dan atas nama tergugat pada gugatan biasa nomor 201-G-2021-PA-Kajen dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut. Dalam konensi 1. Kami keberatan atas tuduhan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad mudharabah. 2. Kami keberatan atas pernyataan bagi hasil yang diterima antara nasabah dengan pihak KSPPS BMT Makmur sejumlah 30% banding 70%. Hal tersebut telah dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Makmur secara rutin dan sesuai dengan kesepakatan. Bahwa disebutkan pada 13 bulan terakhir, ini jumlah bagi hasil yang seharusnya dipenuhi oleh pihak KSPPS BMT Makmur tidak dilakukan secara penuh, melainkan para nasabah hanya menerima 10% saja, bahwa pernyataan tersebut tidak benar. 3. Kami menolak pernyataan bahwa para nasabah telah beberapa kali menanyakan kejelasan terkait penerimaan bagi hasil yang tidak sesuai dengan awal perjanjian. Kemudian dari pihak KSPPS BMT Makmur hanya menjanjikan tanpa adanya eksekusi, bahwa pernyataan tersebut tidak benar. 4. Bahwa yang dikemukakan penggugat adalah tidak benar.
Supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat, maka dengan ini tergugat perlu mengemukakan hal-hal sebenar-benarnya. Bahwa pihak tergugat telah membuat pembaharuan pada isi perjanjian tertanggal 25 Juli 2020 sebab adanya pandemi COVID-19. Bahwa pihak tergugat telah membuat surat pemberitahuan terkait pembaharuan isi perjanjian tersebut dengan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut. Yang pertama, bukti surat. Antara lain surat perjanjian awal kerjasama, surat pembaharuan perjanjian, slip pembayaran, surat perjanjian dengan pihak ketiga bermaterai 10.000. Bukti saksi. Saksi pertama, Selsa Dwi Eriskiana. Saksi kedua, Maharani Valenika. Maka berdasarkan segala uraian yang telah tergugat kemukakan di atas, tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban ini kami sampaikan. Semoga Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Kajian kelas 1B berkenan mengabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Kuasa Hukum 1 Anggi Fira Agati SHMH, Kuasa Hukum 2 Muhammad Arif Saibuddin SHMH. Bagaimana, apakah ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Sudah cukup Pak Hakim. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik? Ya Pak Hakim, kami akan mengajukan replik. Mau secara tertulis atau lisan? Kami minta waktu 1 minggu untuk mengajukan replik secara tertulis Pak Hakim. Baik, dikarenakan penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 20 September tahun 2021. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Kajian yang mengadili perkara perdata ekonomi syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PDT-G-2021-PA-Kajian pada hari ini, Senin tanggal 20 September 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mana kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Pak Hakim, dari klien kami juga meminta agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan replik? Sudah Pak Hakim. Silakan saudara penggugat atau kuasanya untuk membacakan replik penggugat. Baik, terima kasih Pak Hakim. Di sini saya akan membacakan replik nomor 201-PDT-G-2021-PA Kajian antara Alfa Ilmi Nafi'ah sebagai penggugat 1 yang diwakili oleh Jaza Pemuhairon SHMH. Selanjutnya, Nifatun Ulfa sebagai penggugat 2 yang diwakili oleh Dina Aini Nusroh SHMH. Selanjutnya, Faisal Abdani yang disebut sebagai penggugat 3 yang diwakili oleh Dwi Mufrida SHMH melawan M. Muhammad Adi Pria yang diwakili oleh Anggi Fira Agati SHMH. Untuk dan atas nama penggugat dalam konvensi atau tergugat, dengan ini kami sampaikan replik dalam konvensi atau lawan sebagai berikut. Dalam konvensi, penggugat menolak semua dalil-dalil tergugat. Yang pertama, mengenai hubungan penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut. A. Bahwa tergugat beralibi selama ini telah memberitahukan pemberitahuan pembaharuan pada isi perjanjian pada tanggal 25 Juli 2020 sebab adanya pandemi COVID-19. B. Bahwa sebelumnya memang sudah ada jawaban somasi yang muatannya mengenai janji untuk memberikan bagi hasil sesuai awal perjanjian. Namun dalam hal ini tergugat juga tidak beriktikat baik dan hendak melepaskan diri dari pernyataan mengenai keuntungan bagi hasil tersebut. C. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2020 tergugat membuat pembaharuan pada isi perjanjian adalah omong kosong. D.
D. Bahwa perlu dicurigai adanya pemalsuan dokumen berupa surat-surat mengingat tidak pernah adanya pemberitahuan terkait surat pemberitahuan terhadap pembaharuan isi perjanjian. Maka berdasarkan dalil-dalil yang sudah dipaparkan di atas, maka kiranya majelis hakim yang terhormat untuk memutuskan mengabulkan gugatan untuk keseluruhannya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah masih ada yang akan Anda sampaikan? Sudah, Hakim. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah paham terkait apa yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Sudah paham Pak Hakim? Apakah saudara akan mengajukan duplik? Ya Pak Hakim, kami akan mengajukan duplik. Mau secara lisan atau tertulis? Kami minta waktu 1 minggu untuk mengajukan duplik secara tertulis Pak Hakim. Baik, karena tergugat mengajukan duplik secara tertulis, maka sidang hari ini ditunda sampai hari Senin, tanggal 27 September tahun 2021 untuk pembacaan duplik. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara Perdata Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PDT-G-2021-PA Kajen, dinyatakan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara Perdata Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PDT-G-2021-PA Kajen, pada hari ini, Senin tanggal 27 September tahun 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Pak Hakim, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Pak Hakim, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan duplik? Sudah Pak Hakim. Silakan saudara bacakan duplik. Baik, saudara. Terima kasih atas waktunya Pak Hakim. Baik, di sini saya akan membacakan duplik nomor 201-PDTG-2021-PA Kajen antara Alfa Ilmi Nafiah dalam hal ini diwakili oleh Jazakumullahu Khairan SHMH yang selanjutnya disebut sebagai penggugat 1 Nifatul Ulfa. Dalam hal ini diwakili oleh Bina Aini Nusra SHMH yang selanjutnya disebut sebagai penggugat 2 Faisal Abdani. Dalam hal ini diwakili oleh Biu Frida SHMH yang selanjutnya disebut sebagai penggugat 3 lawan KSPPS BMT Makmur yang diwakili oleh Direktur Utama Muhammad Adipria MSI. Dalam hal ini tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yakni kuasa hukum 1 Anggi Firagati SHMH, kuasa hukum 2 Arif Syamsuddin SHMH yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ingin menyampaikan duplik atas replik penggugat tertanggal 20 September 2021 sebagai berikut. Dalam konvensi 1, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat tidak pernah berniat melepaskan tanggung jawab atas penggugat atas dasar ini, maka diharapkan tidak terdapat persengketaan di antara penggugat dan tergugat. 3. Bahwa atas dasar itu kami tetap tidak terima terhadap yang telah dituduh kepada tergugat. Dalam konvensi 1, menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum 1 Anggi Firagati SHMH, kuasa hukum 2 M. Arif Syamsuddin SHMH. Bagaimana saudara tergugat, apakah masih ada yang akan Anda sampaikan?
Cukup Pak Hakim. Baik, karena dirasa sudah cukup dalam proses jawab-menjawab ini, maka kita lanjutkan sidang berikutnya untuk pembuktian. Apakah para pihak sudah siap dalam agenda pembuktian? Belum siap Pak Hakim. Dari klien kami juga belum siap Pak Hakim. Baik, sidang hari ini ditunda dan para pihak bisa menyiapkan alat-alat bukti. Sidang hari ini ditunda sampai hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 untuk pembuktian. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata ekonomi syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PT-G-2021-PA Kajen, dinyatakan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata ekonomi syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PT-G-2021-PA Kajen, pada hari ini, Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana para kuasa hukum penggugat terkait alat bukti, apakah sudah siap? Sudah siap Pak Hakim. Baik, untuk alat bukti bisa diserahkan ke majelis hakim. Silakan kuasa hukum tergugat bisa mengecek. Sudah, silakan duduk. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan saksi-saksi yang diajukan? Sudah siap Pak Hakim. Kemudian untuk nama-nama para saksi apakah sudah didaftarkan di pendaftaran? Sudah kami daftarkan di pendaftaran Pak Hakim. Baik, Pak Ritra, panggil saksi-saksi dari penggugat. Kami panggil saksi-saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 201-PDT-G-2021-PA Kajen atas nama Ayu Widiana binti Utomo, Nurul Fatihah binti Wawan, Khairul Anam bin Haji Komar, Tisa Martiana binti Toha, dari Salman binti Bayu, untuk menuju ruang sidang utama. Silakan bisa berdiri dulu di sini. Baik, para saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi akan saya sumpah terlebih dahulu. Silakan ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan yang sebenar-benarnya. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang ada di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Apakah dapat dimengerti? Baik, untuk saudara Ayu Widiana bisa duduk dan yang lain bisa meninggalkan ruang persidangan. Baik, sebelum saudara saksi saya periksa, saya tanyakan dulu identitas saudara. Siapa nama saudara? Saya Ayu Widiana binti Utomo. Anda sebagai saksi dari siapa? Saya sebagai saksi dari Alfa Ilminafiah. Saksi dari penggugat Alfa Ilminafiah. Kemudian apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya sendiri adalah kakak kandung dari Alfa ini. Apakah Anda mengetahui bahwa saudara penggugat Alfa Ilminafiah telah menabung di KSPPS PMT Makmur? Iya Bu Hakim, saya sendiri mengetahui karena Alfa Ilminafiah sempat bercerita kepada saya dan saya pernah diperlihatkan buku hasil buku tabungan tersebut. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu Hakim, kapan jelasnya saudara Ayu ini diperlihatkan buku tabungan milik si penggugat dan apakah mengetahui isi perjanjian bagi hasil yang dipermasalahkan tersebut? Ya, pertanyaan dari kuasa hukum tergugat, apakah kapan saudara Ayu
diperlihatkan buku tabungan tersebut? Dan apakah Anda mengetahui isi perjanjian yang dipermasalahkan? Sekitar 3 bulan yang lalu saya sempat diperlihatkan buku tabungan tersebut dan saya pernah melihat rincian hasil tersebut, tapi hanya sekilas saja Bu Hakim. Bagaimana pihak tergugat? Apakah kesaksian dari saksi bisa diterima? Baik, kami terima Bu Hakim. Baik, sudah cukup. Silakan bisa meninggalkan ruang persidangan. Silakan Petra panggil saksi berikutnya. Kami panggil saksi-saksi atas nama Tisa Martiana binti Toha untuk menuju ruang sidang utama. Silakan bisa duduk. Mohon kepada hakim nomor 1 bisa menanyakan kepada saksi. Baik, terima kasih Pak Hakim. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama saudara? Nama saya Tisa Martiana binti Toha. Saudara sebagai saksi dari penggugat siapa? Saudara Alfa Ilmi. Apa hubungan saudara dengan saudara Alfa? Saya sebagai kakak sepupunya saudara Alfa Ilmi. Apakah saudara mengetahui bahwa saudara Alfa menjadi nasabah pada KSPPS BMT Makmur? Ya, saya mengetahui Pak Hakim karena saudara Alfa Ilmi menabung di KSPPS BMT Makmur. Apakah saudara melihat secara langsung proses terjadinya kesepakatan awal mengenai perjanjian mudharabah antara pihak KSPPS BMT Makmur dengan saudara Alfa? Tidak, Pak Hakim. Apakah saudara mengetahui permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Ya, saya mengetahui Pak Hakim bahwa saudara Alfa Ilmi bercerita kepada saya mengenai ketidakjelasan di BMT Makmur yang mengalami kendala setiap bulannya dan ketidakjelasan di KSPPS BMT Makmur. Baik, cukup. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak Hakim. Baik, saya rasa cukup. Untuk saksi, silahkan bisa keluar dari ruang persidangan. Silakan, Petra, panggil saksi berikutnya. Kami panggil saksi-saksi atas nama Nurul Fatihah binti Wawan untuk menuju ruang sidang utama. Silakan. Mohon kepada hakim anggota 2 untuk menanyakan kepada saksi. Baik, sebelum saudara saksi saya periksa, saya tanyakan dulu identitas saudara. Nama saudara? Nurul Fatihah. Benar saudara saksi dari penggugat? Benar. Atas nama penggugat siapa? Mifatul Ulfa. Baik, apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya sebagai adik kandung Mifatul Ulfa. Apa Anda mengetahui bahwa Nifatul Ulfa telah menjadi nasabah di KSPPS BMT Makmur? Iya, Bu Hakim. Apakah saudara melihat secara langsung proses perjanjian awal antara Nifatul Ulfa dengan KSPPS BMT Makmur? Jadi saya melihat secara langsung kesepakatan tersebut dan saya menemani Mifatul Ulfa Sebelum saya periksa saudara saksi, saya tanyakan dulu identitasnya. Nama saudara? Nurul Fatihah. Benar saudara adalah saksi dari penggugat? Benar. Atas nama penggugat siapa? Mifatul Ulfa. Apa hubungan saudara dengan penggugat Mifatul Ulfa? Saya sebagai adik kandung Mifatul Ulfa. Apakah Anda mengetahui bahwa saudara Nifatul Ulfa telah menjadi nasabah di KSPPS BMT Makmur? Betul, Pak. Bu Hakim. Apakah saudara mengetahui perjanjian awal antara KSPPS BMT Makmur dengan saudara penggugat? Ya, Bu Hakim, saya melihat langsung tentang kesepakatan tersebut dan saya menemani Nifatul Ulfa mempersiapkan berkas perjanjian dan saya ikut masuk ke dalam kantor KSPPS BMT Makmur. Apakah Anda mengetahui permasalahan antara KSPPS BMT Makmur dengan saudara penggugat? Ya, Bu Hakim, penggugat sering curhat kepada saya tentang permasalahan sistem gaji hasil antara KSPPS BMT Makmur. Baik, saya rasa cukup. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu Hakim. Silakan.
Apakah saudara mengetahui jumlah presentasi bagi hasil yang disepakati antara penggugat dan tergugat? Dan apakah Anda mengetahui jumlah dari kerugian yang disebut oleh penggugat? Nah, pertanyaan dari saudara tergugat, apakah Anda mengetahui prosentase bagi hasil antara nasabah penggugat dengan KSPPS dan mengetahui besar kerugian? Ya, saya mengetahui, Bu Hakim. Bagaimana pihak tergugat? Apakah kesaksian dari saksi bisa diterima? Kami terima, Bu Hakim. Baik, saya rasa cukup. Silakan untuk saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Kami panggil saksi-saksi atas nama Khairul Anam bin Haji Komar untuk menuju ruang sidang utama. Silakan jadi dulu. Terima kasih. Ada nomor 1 saya tanyakan kepada saksi. Baik, terima kasih Pak Hakim. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara. Siapa nama saudara? Saya Bambang. Saudara sebagai saksi dari siapa? Dari penggugat Nifatul Ulfa. Apa hubungan saudara dengan Nifatul Ulfa? Saya adalah suami dari penggugat Nifatul Ulfa. Apakah saudara mengetahui saudara Nifatul Ulfa menjadi nasabah pada KSPPS BMT Makmur? Iya, saya mengetahui Pak Hakim. Apakah saudara mengetahui permasalahan yang terjadi antara tergugat dan penggugat? Iya, saya mengetahui. Karena saudari Nifatul Ulfa seringkali mengeluhkan terkait dengan bagi hasil setiap bulannya Pak Hakim. Apakah saudara mengetahui mengenai pembaruan isi perjanjian dari KSPPS BMT Makmur? Kebetulan saya tidak mengerti Pak Hakim. Karena tidak ada pemberitahuan dari pihak KSPPS BMT Makmur terkait dengan pembaruan laporan tersebut. Baik, cukup dari pihak tergugat. Apakah bisa diterima? Kami terima Pak Hakim. Baik, saya rasa sudah cukup. Silakan untuk saksi bisa keluar dari ruang persidangan. Terima kasih. Akhirnya silakan panggil saksi berikutnya. Kami panggil saksi-saksi atas nama dari Salma binti Bayu untuk menuju ruang sidang utama. Silakan bisa duduk. Monggo silakan. Terima kasih Pak Hakim. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama saudara? Nama saya dari Salma. Saudara dari sebagai saksi dari siapa? Dari penggugat Faisal. Apa hubungan saudara dengan penggugat Faisal? Saya sebagai istri dari Faisal. Apakah saudara mengetahui bahwa saudara Faisal menjadi nasabah pada KSPPS BMT Makmur? Saya mengetahui karena pada saat itu saya mengantar ke KSPPS BMT Makmur. Apakah saudara mengetahui mengenai pembaruan isi perjanjian dari KSPPS BMT Makmur? Tidak Pak Hakim, karena dari pihak KSPPS BMT Makmur belum memberitahu terkait pembaruan tersebut. Baik, bagaimana pihak tergugat? Apakah kesaksian dari saksi ini bisa diterima? Kami terima, Pak Hakim. Baik, saya rasa sudah cukup. Untuk saksi, silahkan bisa keluar dari ruang persidangan. Terima kasih Pak. Baik, apakah ada tanggapan dari kuasa hukum tergugat terkait keterangan dari penggugat? Dari pihak kami tidak ada tanggapan lagi Pak Hakim. Baik, apakah alat bukti surat sudah siap? Sudah Pak Hakim. Baik, bisa diserahkan ke majelis hakim. Silakan kuasa hukum penggugat bisa mengecek. Ya, silakan. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap dengan saksi-saksi yang diajukan? Sudah siap Pak Hakim. Apakah nama-nama sudah didaftarkan di pendaftaran? Ya, sudah saya serahkan ke bagian pendaftaran. Silakan, Petra bisa memanggil saksi-saksi dari Iya, Pak Hakim. tergugat.
Kami panggil saksi-saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 201-PDT-G-2021-PA Kajen atas nama Selsa Dwi Rizkina binti Ahmad Basuki Maharani Valenika binti Hamid untuk menuju ruang sidang utama. Silakan berdiri dulu di sini. Ya. Para saksi, sebelum memberikan keterangan, saya akan sumpah terlebih dahulu. Silakan ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan, dalam persidangan ini, yang sebenarnya, dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan yang sebenarnya. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dapat dimengerti? Iya, Pak Hakim. Baik, untuk saksi 1 bisa tinggal di sini dan yang saksi 2 bisa meninggalkan ruang sidang. Ya, silakan duduk. Ya, Bu Hakim, saya mengetahuinya. Awal perjanjian telah disepakati bagi hasil untuk nasabah sebesar 30% dan pihak PMT 70%. Apakah ada perjanjian ulang yang disepakati? Ada, Bu Hakim. Perjanjian awalnya nasabah mendapatkan 30% dan pihak PMT mendapatkan 70%. Akan tetapi dengan adanya COVID maka PMT mengalami penurunan pendapatan dan akan dibayar sebesar 10%. Baik, dari kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat 1? Apakah kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat 1 sudah benar? Bohong, Bu Hakim. Dari pihak KSP PSPMT Makmur tidak pernah memberikan surat pemberitahuan tentang pembaharuan isi perjanjian tersebut, Bu Hakim. Saudara saksi, cukup ya untuk sementara keterangan saksi. Silakan kepada panitera bisa memanggil saksi selanjutnya. Kami panggil saksi-saksi atas nama Maharani Valenika binti Hamid untuk menuju ruang sidang utama. Silakan kepada saksi, pada hakim 2 bisa menanyakan kepada saksi. Saudara saksi, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Maharani Valenika, tempat tanggal lahir 17 Agustus 1985. Kemudian Anda adalah pegawai KSP PSPMT Makmur, benar? Alamat Anda di Desa Karanganyar, RT 5 RW 2, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Iya, benar. Baik. Kemudian apakah saudara kenal dengan tergugat? Ya, saya mengenal karena saya traveler di KSP PSPMT Makmur. Saudara saksi, apakah saudara tahu tentang perjanjian bagi hasil antara tergugat dengan penggugat? Saya mengetahui itu. Apakah saudara mengetahui bahwa tergugat telah memiliki itikat baik untuk membayar kepada penggugat? Yang saya tahu, tergugat sudah memiliki itikat baik untuk membayarnya. Tapi karena perusahaan terdampak pandemi, jadi belum dapat melunasinya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup, Pak Hakim. Apakah ada pertanyaan dari hakim 1? Tidak, Pak Hakim. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi tergugat? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Tidak, Pak Hakim. Bisa keluar. Penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti sudah cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Sidang hari ini ditunda sampai hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 untuk kesimpulan. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata ekonomi syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PDT-G-2021-PA Kajen. Sidang dinyatakan ditutup dengan mengucap bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata ekonomi syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201-PDT-G-2021-PA Kajen.
pada hari ini, Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Pak Hakim. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Pak Hakim. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, kami persilahkan untuk penggugat menyampaikan kesimpulannya. Baik, Pak Hakim. Silakan dibacakan kesimpulannya. Terima kasih Pak Hakim atas waktunya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan penggugat. Kesimpulan yang pertama bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad mudharabah. Yang kedua bahwa tergugat telah menyatakan akan membayar nisbah sesuai awal perjanjian pada bulan Mei 2021. Yang ketiga bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan yakni bulan Mei 2021 belum menerima nisbah bagi hasil tersebut. Yang keempat, bahwa dengan tidak membayarnya nisbah bagi hasil sesuai awal perjanjian, maka akan berakibat terhadap kerugian para penggugat. Dan yang terakhir, bahwa sejak tanggal 25 Juli 2020, tergugat membuat pembaruan pada isi perjanjian adalah omong kosong. Terima kasih. Bagaimana? Apakah masih ada yang akan saudara sampaikan? Cukup Pak Hakim. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, kemudian kami persilahkan untuk kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan bisa dibacakan kesimpulan. Ayo. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari tergugat. Untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan duplik serta menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat tidak pernah berniat melepaskan tanggung jawab atas penggugat. 3. Pihak tergugat telah membuat pembaharuan pada isi perjanjian tertanggal 25 Juli 2020 sebab adanya pandemi COVID-19. 4. Bahwa pihak tergugat telah membuat surat pemberitahuan terkait pembaharuan isi perjanjian tersebut. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian. Baik, apakah sudah cukup? Sudah cukup Pak Hakim. Silakan bisa duduk kembali. Baik, sidang hari ini sudah cukup dan ditunda sampai hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 untuk mendengarkan putusan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara Perdata Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201/PDT-2021/PA Kajen dinyatakan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara Perdata Ekonomi Syariah dalam tingkat pertama, perkara nomor 201/PDT-2021/PA Kajen pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Saya akan membacakan putusan
Putusan nomor 201 garing PDT-G garing 2021 garing PA Kajen. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara Alfa Ilmi binti Utomo, Nifatul Ulfa binti Wawan, Faisal Abdani bin Haji Syamsul melawan KSPPS PMT Makmur yang diwakili oleh Direktur Utama Muhammad Adibria MSI. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengar kedua belah pihak, telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan tentang duduk perkaranya, telah membaca bahwa penggugat dalam surat gugatannya, replik serta kesimpulan penggugat, dan jawaban duplik serta kesimpulan tergugat. Menimbang bahwa tuntutan penggugat atas dasar dan pembuktiannya telah memenuhi, oleh karena itu dalam perkara ini kekalahan terhadap pada tergugat, maka tergugat pula yang harus memikul segala biaya perkara ini. Menimbang dan seterusnya, mengadili 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji. 3. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah bukan prestasi kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan ganti rugi bagi hasil sejumlah Rp685.870.000. Sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis 7 Oktober 2021 oleh kami, Andi Sasmito SH MH sebagai Ketua Majelis Hakim dan Imam Kamaluddin SH MH serta Fikri Zem SH MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 18 Oktober tahun 2021 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Nurul Azizah SH selaku Panitera Pengadilan Agama Kajen dengan dihadiri para pihak. Panitera pengganti Nurul Azizah SH ditandatangani, Hakim Andi Sasmito SHMH ditandatangani. Demikian sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata ekonomi syariah dalam tingkat pertama. Perkara nomor 201 garing PDT-G garing 2021 garing PA Kajen pada hari ini 18 Oktober tahun 2021 dinyatakan ditutup dengan mengucap bacaan Alhamdulillah.